Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Utami dari kelas C5 Manajemen NPM 101201441. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis perilaku individu terhadap organisasi di mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang perilaku individu di sebuah organisasi pendidikan, yaitu bagaimana cara mereka dalam melakukan kegiatan di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, ada pengajar 1 yang berusia 30 tahun. Perilaku individunya yaitu konsisten dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaannya selalu diselesaikan dengan baik. Kemampuan mengajarnya sangat baik. Pengalaman cukup banyak. Lalu kemudian etika dalam mengajarnya sangat baik. Kemudian ada nilai dan sikap. Produktivitas dalam melakukan pengajaran sangat konsisten dan sangat perhatian dalam hal-hal yang kecil. Sangat ramah, berani, rasional dalam mengajarkan sesuatu. Yang ketiga ada kepribadian dan emosi. Beliau bisa membedakan antara emosi dan moodnya dalam melakukan pekerjaan. Kemudian beliau sangat suka berinteraksi dengan ramahnya, berkepribadian ceria. Hal ini dapat meningkatkan prestasi kerja. Yang terakhir ada persepsi dan pengambilan keputusan. Dalam penampilan yang sangat baik, kemudian peristiwa dalam kerjaannya itu berfokus pada target yang ingin dicapai, lalu kemudian selalu mengarahkan muridnya untuk selalu belajar lebih baik dan tidak malas untuk membaca dan mengulang bacaan. Selanjutnya ada pengajar kedua yang berusia 25 tahun. Yang pertama ada perilaku individu. Konsisten dalam melakukan pekerjaannya, menyelesaikan masalah dengan baik, sikap yang sangat disiplin, dan melakukan atau target sesuai arahan, etika kerja yang sangat baik, dan kemampuan mengajar yang sangat baik. Yang kedua, ada nilai dan sikap. Produktivitas dalam mengajar dan ketepatan waktu mengajar yang baik, tidak terlambat, sangat ramah, dan berani, rasional dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, ada kepribadian dan emosi. Konsisten dalam bekerja, bisa membedakan antara emosi dan moodnya, optimis dalam mengajar, lalu fokus dalam mengerjakan kerjaannya, selalu tepat waktu, kepribadian ceria, dan semangat kerja secara tepat. Yang terakhir, ada persepsi dan pengambilan keputusan. Penafsiran yang sangat bagus dalam melakukan pekerjaan, kemudian berfokus pada target yang harus dicapai. Lalu ada pengajar ketiga, wanita berusia 28 tahunan. Yang pertama ada perilaku individu, yaitu konsisten dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya selalu diselesaikan dengan baik dan disiplin. Kemampuan mengajarnya sangat baik, pengalaman cukup banyak, kemudian etika dalam mengajar sangat baik. Yang kedua, ada nilai dan sikap. Produktivitas dalam melakukan pengajaran sangat konsisten dan sangat perhatian dalam hal-hal yang kecil, sangat ramah, berani, rasional dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang ketiga, ada kepribadian dan emosi. Beliau bisa membedakan antara emosi dan moodnya dalam melakukan pekerjaan. Kemudian beliau sangat suka berinteraksi dengan ramahnya, kepribadian ceria. Hal ini dapat meningkatkan prestasi kerja. Yang terakhir, ada persepsi dan pengambilan keputusan. Dalam penampilan yang sangat baik, kemudian peristiwa dalam pekerjaan itu berfokus pada target yang ingin dicapai. Kemudian selalu mengarahkan muridnya untuk selalu belajar lebih baik dan tidak malas untuk membaca dan mengulang bacaannya. Lalu ada seorang pengajar laki-laki berusia 22 tahun. Memiliki perilaku individu yang konsisten dalam melakukan pekerjaannya, menyelesaikan masalah dengan baik, sikap yang sangat disiplin dan melakukan pekerjaan atau target sesuai arahan, etika kerja yang sangat baik, kemampuan mengajar yang sangat baik. Yang kedua, ada nilai dan sikap. Produktivitas dalam mengajar dan ketepatan waktu mengajar yang baik,
tidak terlambat, sangat ramah, dan berani, rasional dalam mengerjakan pekerjaan yang sangat tegas dan ambisius. Yang ketiga, ada kepribadian dan emosi. Konsisten dalam bekerja bisa membedakan antara emosi dan moodnya, optimis dalam mengajar, lalu fokus dalam mengerjakan pekerjaannya, selalu tepat waktu, dan berkepribadian ceria, dan semangat, kerja secara cepat, suka berinteraksi, bekerja secara cepat. Lalu yang keempat ada persepsi dalam pengambilan keputusan, yaitu penafsiran yang sangat bagus dan melakukan pekerjaan, kemudian berfokus pada target yang harus dicapai. Lalu yang terakhir ada seorang pengajar laki-laki, 2 berusia 25 tahunan. Yang pertama ada perilaku individu, yaitu konsisten dalam melakukan pekerjaannya, menyelesaikan masalah dengan baik, sikap yang sangat disiplin dan ramah, dan melakukan pekerjaan atau target sesuai arahan, ketika kerja yang sangat baik, kemampuan mengajar yang baik, pengalaman mengajar yang sangat banyak sehingga baik dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, ada nilai dan sikap, yaitu produktivitas dalam mengajar dan ketepatan waktu mengajar yang baik, tidak terlambat, sangat ramah, dan berani. Rasional dalam mengerjakan pekerjaan, melakukan pekerjaan sangat rapi. Yang ketiga, ada kepribadian dan emosi. Konsisten dalam bekerja bisa membedakan antara emosi dan moodnya, optimis dalam mengajar, selalu fokus dalam mengajarkan kerjaannya, selalu tepat waktu, berkepribadian ceria, dan semangat, kerja secara cepat, optimis, suka berinteraksi. Lalu yang terakhir, ada persepsi dan pengambilan keputusan. Penafsiran yang sangat bagus dalam melakukan pekerjaan, kemudian berfokus pada target yang harus dicapai, selalu mengingatkan rekan mengajar tentang suatu hal. Di dalam setiap organisasi, apapun organisasi itu dan di mana organisasi tersebut, pasti setiap perilaku individu berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang tegas, dan ada yang kemampuan memimpinnya cukup baik. Juga bagian-bagian lain sesuai dengan posisinya atau bagian dari pekerjaannya. Lalu selanjutnya saya akan membacakan profil tentang Digitech University atau Universitas Teknologi Digital. Digitech University adalah hasil penggabungan dari perguruan tinggi yang masing-masing dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang berbeda, yaitu yang pertama ada STISTEM di Bandung atau yang biasa disebut Bandung Business School. Badan penyelenggaraannya yaitu Yayasan Pencak Prestasi atau YPP. Yang kedua ada Amikas Bandung dengan badan penyelenggara yaitu Yayasan Khas Indonesia. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada AMIK-MI Tegal dengan badan penyelenggara yaitu Yayasan Masyarakat Padan Indonesia Baru atau YMMIB. Universitas Teknologi Digital mempunyai 2 kampus, yaitu yang pertama di Jalan Cibogo nomor Indah 3, Mekarjaya, Kecamatan Ancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu kampus 2 berada di Jalan Buah Batu nomor 2, Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
Lalu jurusan-jurusan yang tersedia ada 3, yaitu manajemen, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Lalu untuk S1 ada manajemen, akuntansi, ekonomi syariah, hukum, dan lain-lain. Lalu untuk S2 ada manajemen inovasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.